Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini gue akan mereview RG00 Kan Celestial Being Mobile Suit dari series Gundam 00. Ini ada tulisannya RG Excitement Embodied. Ini masih yang lama ya, masih bandai merah. BTW ini dia bukan termasuk Gundam ya, karena nggak ada tulisan Gundamnya di box artnya. Dan kalau nggak salah di seriesnya sendiri ini tuh udah beyond to the spec ya, udah spek di atasnya Gundam. Jadi makanya nggak ada tulisan Gundamnya. Ini dia penampakan box bagian depannya. Seperti RG pada umumnya, ada gambar Gundamnya keseluruhan dengan aksesoris. Ini ada close up muka Gundamnya. Ini seperti RG lainnya. Bagian sampingnya seperti ini, dia dijelasin nih ada part-part apa aja yang dapat. Terus ini ada part clear hijau yang bulat nih, jadi ciri khas Gundamnya Setsuna gitu ya, atau ciri khas Gundam Celestial Being. Dia ada ininya, ada part-part bulatnya ini. Di sini ada berbagai macam gimmicknya nih. Ini ada gambar Gundamnya, terus di sini ada close up Gundamnya. Sampingnya lagi tulisannya sama seperti di bagian depannya, OO Kan RG. Bagian sampingnya ada posenya, ini pose lagi pegang pedang, ini pose lagi pegang pedang juga. Ini pedang ini ya, pedang plus GN blade, GN sword beat ya. Gitu dia pose-posenya. Bagian samping boxnya, terus bagian sampingnya kalau lebih sama ya, simpel aja begini. Oh kan juga sama RG. Oke, itu dia penampakan boxnya. Gue suka sih boxnya, cakep gitu kalau box RG. Simple, nggak terlalu banyak background, cuman ada foto Gundam full body dan close up-nya. Oke lah. Oke, seperti biasa kita dapat manual book. Ini dia manual booknya. Ini penting, jangan lupa dibaca karena berisi semua part yang kita dapat, cara merangkainya dan bagaimana kita mempose-posekannya. Ini dia tadi ya. Oh iya, tadi dia namanya GN Sword 5 ya. Jadi ada 5 part ya. Bukannya ada iya, kurang lebih ada 5 part nih digabung. Jadi GN Sword Beat-nya digabung ke bagian pedangnya, jadi GN Sword 5. Oke, ini dia berisi semuanya, pokoknya semuanya lengkap dari sini. Oh iya nih, weaponnya ini dia begini, cara merangkainya. Oh, GN Shield, GN Shield, GN Sword Beat, jadi dia jadi satu nih partnya nih. Ya gitu aja. Ini manual RG lebih lengkap ya daripada HG, jadi dia lebih tebal karena memang partnya lebih banyak. Ini dia ada berbagai macam keterangannya. Oke, gitu aja. Yuk lanjut, kita akan lihat bentuk Gundamnya seperti apa. Di sini pertama gue akan menunjukkan body Gundamnya dulu ya. Kita akan review body Gundamnya dulu. Ini dia body Gundamnya, OO Kan. Oh ya, ini bukan Gundam ya, ini udah di atasnya Gundam ini speknya. Tapi biar nggak bingung, gue panggil dia Gundam aja ya. Ini dia Gundam OO Kan-nya, bagian body utuh. Ini dia. Overall masih mirip-mirip Exia ya, secara proporsional, secara warna, bentuk. Karena emang Gundamnya Setsuna itu kan basicnya kan didominasi warna putih dan biru ya, dan ada beberapa part atau aksen hijau nih di sini. Ini dia seperti ini penampakan depannya, penampakan samping, belakang, samping lagi. BTW ini dia nggak ini ya, tidak presisi atau tidak simetris, karena bagian ini nanti akan ditutupi oleh GN Shield yang
yang akan bergabung dengan GN Swordbeat ya. Jadi pokoknya mereka jadi satu gitu loh. Ini dia bentuknya. Nah begini, keren nih. Oke, kita close up dulu ya. Nah ini dia, sudah kita close up. Di sini ada bagian kepalanya. Nah ini bagian kepalanya, dia dominasi warna putih, ada aksen biru, dan tentunya ada part hijau atau part bening atau clear. Ini dia, ini coba aja. Di sini ada beberapa aksen merah, jenggot merah, dan bagian matanya ini ada sedikit garis merahnya nih kalau kalian lihat. Lalu ada part abu-abunya, kupingnya panjang. Di sini ada part hijau clear juga, di sini juga ada. Jadi ini seperti kuping, tanduknya ke samping, dan ada tangkainya ke atas. Seperti ini bagian belakangnya, ini biru. Ini juga ada part clearnya. Detail oke, bentuk oke, dan mantap. Gue suka banget sama bentuk kepalanya. Bisa kita puter 300. Duh, gampang. Ha, ini dia nih. Hati-hati ya, salah satu kelemahan RG tuh dia rapuh. Jadi nggak boleh kesenggol-senggol, nanti hilang partnya. Apalagi banyak part kecil-kecil. Di sini bisa kita puter sedikit aja. Nih, kiri kanan. Seperti dia nggak bisa muter 360 derajat ya. Soalnya dia ada bagian kerahnya ini, nanti dia nabrak. Tuh dia nih, bagian kerah putih ini ngalangin, bagian kerah belakangnya juga ngalangin, jadi nggak bisa diputar terlalu ekstrim. Kiri kanan aja begitu atau begitu. Lanjut ke bagian bodinya. Di sini kita bisa extend ya. Di sini ada sendinya atau tangkainya nih, jadi kita bisa extend sedikit. Di sini ada bagian part clear hijau di tengah dengan frame abu-abu. Ini bagian putihnya ngalangin juga nih ya, bagian leher ini ngalangin. Terus di sini ada bagian kerah kuning, di sini juga ada bagian kuningnya. Di sini warna putih, warna putih. Gampang copot ya, jadi mesti hati-hati. Hati-hati aja lain main RG. Nah ini dia. Di sini torsonya udah double join. Di sini ada sambungannya 2 atas bawah, jadi kita bisa naik turunin dia, tapi tetap pelan-pelan. Ini bisa kita putar sendinya. Nah 360 derajat. Di sini ada bagian waist-nya, dia nggak punya lock depan ya, jadi bagian waist-nya ini dia jeplak aja gitu. Ini bisa kita putar. Nah ini nih, biar kalau di pose-posein dia nggak nabrak. Nah, gitu. Kita lihat bagian tangannya nggak simetris. Sebenarnya simetris sih, cuman bagian armor pundaknya aja yang beda. Ini dia lebih pendek, ini dia lebih panjang, menguncup ya. Di sini ada part tambahan nih. Ini armor panjang, di sini ada part armor samping atau part tambahannya. Nih, ini dia bisa tutup begini, bisa dibuka atau ditutup begini ya. Nih, tuh. Cuman di sini bagian ini nggak ada, jadi pundaknya nggak simetris. Bagian tangannya bisa kita empengin. BTW ini pundaknya ini nggak nempel ya, kayak HG. Kalau HG kan kebanyakan armor shoulder padnya nempel di sini, tapi ini enggak. Ini part terpisah nih. Nah, bisa kita bisa kita putar. Sudah double join. Sudah double join ya? Iya, double join. Jadi armor ini agak gede ke belakang ya. Di sini ada aksen hijau atau part hijaunya clear 2. Di sini nggak ada, ini cuma di luarnya aja. Ada tangannya. Oh iya, sebelum itu kita juga dapat optional hand, nanti gue liatin. Ini kurang lebih sama, cuman dia agak mentok armor ini, jadi nggak bisa terlalu ke atas. Lebih sama. Yap, kurang lebih sama. Kita lihat bagian kakinya bisa ke atas begini. Ini bisa kita turun. Oke, lanjut. Tadi sampai kakinya bisa naik segini, dia sudah double join ya. Nih. Nah, double join, cuma hati-hati, ini cukup rapuh, nanti pasti gampang patah. Dan bagusnya RG dia punya gimmick armor yang keangkat. Jadi di sini ada spare part atau armor yang terpisah, dia ngangkat sendiri nih, ngikutin frame-nya.
tuh ya tuh. Jadi dia beda sendiri, kepisah. Ini nggak bisa digerakin. Terus ya begini aja bentuknya. Sini ada sarung sepatu ya, atau sarung kaki. Ini memang bagian umum. Jadi kalau di RG dia begini, kurang lebih HG sama RG nya sama sih. Ini dia bisa diangkat, ini bisa kita putar sedikit samping-sampingan. Nanti dia untuk di pose begini ya, nih pose begini untuk miring. Ini bagian, ini dia salah satu bagusnya RG juga, dia ada 3 spare part yang terpisah, belakang, tengah, depan. Jadi dia bisa diangkat begini, dia bisa diangkat begini, dan ini juga terpisah. Ini terpisah nih, jadi seru buat di pose-pose ngangkat seperti ini atau pose kaki nekuk. Iya, ini bagusnya di sini. Dan di sini ada beberapa aksen, ini gue suka. Di sini ada part abu-abu, putih, ini biru. Nah, ini bisa kita angkat nih. Yes, ini untuk boosternya di sini. Ada part hijaunya, ciri khasnya. Kita miringin begini. Ini ya nggak bisa lagi. Gitu aja, kurang lebih. Kakinya juga sama, double join. Armornya bisa keangkat. Ini bisa kita belok-belokin. Spare partnya ini bisa kita naik turunin, ya kurang lebih sama. Terus oh ya, di sini ada side skirt atau rok samping. Rok sampingnya begini aja, jadi dia nggak naik turun ya. Biasanya kan naik turun tuh kalau di HG nya, jadi dia maju mundur nih ya. Kalian bisa lihat maju mundur nih, si bagian ini maju mundur. Bisa ngangkat dikit, bisa ngangkat dikit aja ya, jangan diangkat panjang-panjang. Ini juga kurang lebih sama. Kita lihat ini bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada konektornya ya, yang lumayan ribet. Ada 4 slot atau 4 lubang. 5 deh sama ini yang tengah. Bagian belakang begini, bagian rok belakangnya seperti ini, segitiga. Ini bentuknya unik ya. Jadi bagian rok belakangnya lebih menonjol daripada rok depan. Kan biasanya kan kotak ya, kalau nggak kotak ya panjang aja gitu, tapi ini segitiga. Di sini ada spare partnya juga nih, abu-abu, bukan coklat ya, abu-abu. Ini bagian detail belakangnya begini, cakep. Gue suka. Emang Gundam yang palet warnanya pas itu, atau palet warnanya seimbang itu emang cakep. Jadi putihnya nggak terlalu banyak dan birunya juga nggak terlalu banyak, jadi pas aja. Ini begini. Oh iya, di sini juga beda nih. Ada part ininya nih. Oh iya, kalau nggak salah tuh copot deh partnya. Jadi tadi itu ada part yang copot. Nah ini dia. Nah ini jadi, tadi gue pikir ini kok partnya beda ya, apa karena tangan kiri megang apa, di tangan kiri ini ada posisi shieldnya, ternyata ada part yang copot. Ini dia aslinya di sini dia. Ya, bentar tuh, copot sih. Ini dia nempel di sini. Yap. Sebentar. Kurang lebih itu sama kan ya. Sebentar. Nah, oke, lanjut. Nah, ini dia. Di part yang ini juga pasang. Sudah simetris, cuman bahunya aja yang nggak simetris. BTW tadi ini ada satu part yang dicopot nih. Jadi part yang ini bisa dicopot ya. Nih. Part yang di sikunya, jadi ini bisa nempel nih. Jadi armor tangan ya, seperti ini. Oke, kita lihat aksesorisnya. Selanjutnya tadi kita akan melihat, nah ini dia, kita dapat cadangan tangan atau optional hand. Ini dia. Di sini kita dapat dua pasang, dapat 2 pasang dan 1 tangan santai ini. Ya, nih. Jadi kita dapat trigger hand ya. Nih, trigger hand ini dipakai untuk megang senjata nih. Kita dapat sepasang trigger hand. Nah ini dia trigger hand, seperti biasa ya, kayak HG cuman gitu doang, simple. Ini trigger hand. Yang kedua kita dapat tangan full mekanis. Ini di HG di RG pasti dapat nih, si tangan full mekanis. Jadi dia
bisa gerak ya, jari-jarinya yang kecil-kecil ini bisa gerak nih. Nah, kalau kalian lihat nih bisa gerak. Tuh bisa gerak jari-jarinya. Tunjuk sama jempol doang sih. Yang ini 3 sisanya nempel di satu frame. Tapi bisa gerak juga. Nah bisa gerak tuh. Hati-hati, kalau nggak hati-hati bisa patah atau paling seringnya bisa hilang, dan jangan sampai terjadi gawat. Dan kita dapat satu tangan lepas atau satu tangan santai, gini aja, sama seperti HG tapi detailnya asik, cakep. Cakep ya. Kita bisa kan copot, kita harus hati-hati atau enggak nanti bisa hilang selama-lamanya di black hole. Ini salah satu part atau kemalasan gua untuk main RG, karena beberapa sisinya rapuh karena dia terlalu banyak gimmick atau terlalu banyak part yang disatukan. Ya hati-hati, bagian tanduknya gampang copot. Ini bisa kita ganti tangannya pakai trigger hand ini seperti ini. Terus kita bisa ganti juga ini pakai trigger hand. Nah, jadi sudah pakai tangan holdingnya atau trigger handnya ini. Oh iya, kita juga dapat di sini dapat pedang. Ini GN Sword. Ini GN Sword berapa ya? Tadi gue lupa baca. Dia itu GN Sword berapa ya? Yang biasa mungkin. Weaponnya GN Sword ya. Yap. Enggak ada keterangannya GN Sword, tapi gue lupa ini GN Sword yang keberapa. Kalau nggak salah GN Sword 2 ya, atau GN Sword 3. Ini dia GN Swordnya. Di sini ada warna hijau, part clear. Di sini ada tangkainya, ini nyambung dua begini. Ini ada tangkainya. Di sini ada konektor untuk dicolok stand ya. Jadi dia untuk penyangganya, kalau nggak itu nanti keberatan dia, karena kan nanti digabung dengan GN blade yang kecil-kecil. Di sini ada sarung pedangnya atau pelindungnya. Di sini ada holdernya. Di sini ada lubang kecil untuk holdingnya. Tadi lihat lengan yang ini bisa kita copot. Lalu sebentar, lengan yang ini tangan yang ini bisa kita copot. Ini si holding hand ini bisa kita copot dulu. Hati-hati ya, nanti patah. Ini kita bisa pasang di sini, pasang di sini. Aduh, hati-hati pasang. Aduh, susah ya. Kita pasang. Aduh, susah banget. Begini mungkin. Nah, kebalik ternyata. Kita pasang lagi, tutup tangannya. Nah, ya kurang lebih begini. Nah, ini dia. Di sini ada konektor nih, bisa kita hubungkan ke lubang yang di sini. Ini begini untuk penyangganya, biar nggak kemana-mana. Nah, ini dia GN Swordnya, kita pasang begini. Tuh kepalanya. Ini bisa kita gaya-gayain. Atau ini bisa kita pakai tangan santai untuk bergaya. Nah, seperti itu. Okan with GN Sword. Iya. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Oh iya, tadi ada konektor nih, si kecil ini konektor nih. Mana ya? Nih, ini dia. Nih untuk penyangga ini. Jadi kita dapat penyangganya juga nih. Ini semacam stand cuman kecil. Jadi ini ditempel ke sini. Nah, gitu. Sebagai penyangga. Nih. Biar nanti waktu megang itu tidak keberatan. Nah, sebentar. Nah, tuh kurang lebih begini. Itu jadi sanggah begitu.
Nanti kita modekannya, kita copot dulu. Ini kita copot, kita ganti tangan kepal dulu ya, biar gampang. Oke, aduh ini copot mulu sih. Aduh. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian backpacknya. Ini kita simpan dulu. Nih, lihat bagian backpacknya. Jadi JN shieldnya nyambung ke bagian belakang backpack. Nih, backpacknya gini aja, simple. Ada aksen hijaunya atau part clear. Ini ada armor birunya, ada tangkainya. Ini bisa kita naik turunin, ada gimmicknya. Nih, gimmick naik turun, gerak-geraknya dikit doang. Ini bisa kita angkat. Das. Nah, di sini ada JN boosternya nih. Di sini ada booster. Ini untuk mode ke belakang. Jadi dia punya mode booster juga nih. Untuk mode ke belakang waktu si JN bitnya ini lepas. Jadi JN bitnya bisa dilepas ya. Bisa jadi semacam funnel gitu. Cuman dia pedang. Dan ini jadi booster di belakang punggungnya gitu. Dan di sini juga ini bisa taruh, ini bisa muncul ke luar juga. Sini kita dapat JN bitnya ada 4 ya. Ini aslinya ada 6 ya. Ini 2 part sebenarnya nih. Ini ada 2 part. Ini bisa kita copot. Copot. Nih. Juga bisa kita copot nih. Nih. Ini bisa kita copot. Jadi di sini ada holdingnya nih. Nah, ini ada part abu-abunya, ada holdingnya. Nah, jadi ini bisa kita pasang juga di tangan. Jadi nanti tangannya tuh bakalan begini nih. Bisa kita pasang di tangan. Aduh, copot. Juga pasang di tangan. Susah banget pasangnya. Ini bisa kita pasang di tangannya. Nah, begini. Ini kita ganti tangannya, terus. Nah, begini. Kita pasang di sini. Nah, itu copot dulu lah biar gampang. Terus kita lihat lagi di sini. Tadi kan tangannya bukan begitu ya. Kita bisa jadiin dia. Nah, ini ada 2 part nih. Kita bisa copot. Nah, nih. Ada 2 part. Jadi dia bisa pakai yang kecil atau pakai yang gede seperti ini. Tapi gue akan gabungin aja dia biar nggak hilang-hilangan. Males banget sih kalau hilang-hilangan. Yap, kurang lebih begitu. Terus kita lihat juga dia di punggungnya, ini bisa kita pasang. Nah kan hati-hati ya, dia suka copot. Jadi kalau main RG harus hati-hati. Ini kita pasang di sini. Backpacknya, ini kita copot dulu dah. Ini kita taruh di backpack, hati-hati. Nah, kurang lebih tuh begini nanti. Terus di sini ada bar hijaunya. Sebenarnya agak susah masangnya, agak susah di kiri kan ya. Nanti kita sebentar deh. Oke, lanjut ya. Begitulah susah main RG. Ini kurang lebih begini. Ini bisa kita kesampingkan. Nah, dia bisa jadi shield. JN shieldnya begini. Ini bisa kita, susah. Oke. JN shieldnya begini, dikesampingkan. Yap, kurang lebih begitu. Jadi tadi kita pasang lagi, repotin kan, pasang copot, nanti bakalan lus takutnya lus aja sih. Ini agak susah nih. Nah, ini kita pasang, copot lagi kan. Oke. Agak susah memang pasang part-part ini. Nih, kita akan pasang lagi seperti ini. Yap, begini satu-satu. Aduh, repot banget.
Yap, memang harus santai ya kalau main RG. Sulit. Mungkin ini video terpanjang gua ya. Nah, kita bakalan kesusahan untuk balikin part-partnya. Nah, ini dia RGOO kan JN blade nya dengan JN shield kita taruh sini samping. Nah, begitu dia bisa kita angkat. Hati-hati kan. Nah, ini dia nih part yang agak ribet. Kita angkat jus, kita buka. Kalau ditaruh belakang jadi JN booster. Ini bisa kita taruh belakang nih. Nah, ini ada gimmicknya, taruh di belakang, nanti boosternya keluar di situ sebagai booster tambahan. Begitu. Yap, kurang lebih begitu. Oke, kita akan coba lagi. Kita akan gabungin dia jadi JN Sword 5. Nih tadi nih si pedang ini kita akan pasang. Nih si pedang ini yang panjang ini kita pasang di sini nih. Begini kalau nggak salah ya. Di sini ya. Kalau nggak salah tuh tadi begini nih. Nempel di sini. Terus ini nempel di sini. Hati-hati agak ribet emang. Nempel di sini. Yep. Nah, ya, nah. Oke. Nah, ini begini. Terus yang kecil ini nempel di sini. Nempel di sini ya. Hati-hati agak susah. Nempel di sini. Nah, ini dia JN Sword 5 yang padahal ada 7 ya. Ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 ya, pokoknya 7 lah gitu lah. Tapi namanya JN Sword 5. Karena emang sesuai bentuk awalnya ada 5 piece. Ya, gini aja jadi gede. Panjang begini. Tadi rapuh, ini kita bisa tarik. Nih. Bisa kita ke mode tembak. Jadi itu sini ada mode tembaknya nih sebenarnya. Ini bisa kita kesampingin begini. Copot lagi seperti biasa. Ini bisa kita kesampingin gini. Nah, nih jadi capit gitu loh. Ngerti nggak? Capitnya gitu dia. Aduh, susah. Nah, ada capitnya gitu loh. Nah, ini begini kurang lebih nih. Rapuh banget ya, hati-hati. Nah, jadi bisa mode tembak. Jadi mode tembak nih. Just. Jadi begini kalau nggak salah sih. Nah, begini. Nah, mode tembaknya begini. Tapi ribet ya, jelek. Kita jadi mode pedang. Kita kelopin dulu. Udah kita kelopin begini. Terus kita tempelin di tangan yang ini, kita copot dulu. Oh iya, kita bisa tempel dulu yang ini sebagai penyangganya. Aduh, copot mulu ya, susah emang. Pemain LG itu susah, harus penuh kesabaran. Yap. Nah, terus kita pasang di sini. Nah, cakep. Kita taruh sebagai penyangganya. Oke, gua rasa itu dia LGOO kan. Yang agak ribet banget masang-masangnya. Ini pedang panjangnya. Ini dia, ini dia. Ya begitulah, intinya harus sabar-sabar kalau main LG. Kan karena dia banyak part kecil-kecil lah. Banyak part rapuh-rapuhnya, takut pada hilang atau patah. Nah, ini tangannya keberatan dia. Tangannya keberatan mangku si JN Sword 5 nya. Terus ini begini.
ya gitu deh. Secara sendi gue suka pergerakannya luas, color palette atau perpaduan warnanya oke, pas ya, antara putih dan birunya nggak terlalu saling tabrakan atau nggak terlalu kebanyakan, jadi proporsionalnya bagus, gerakannya bagus, palette warnanya bagus. Cuman ya jadi ya salah satu kelemahan Gundam, banyak gimmick pasti rapuh, jeleknya cuma di rapuh. Selebihnya oke, senjata oke, dan ini dia yang agak minus nih, letoy atau rapuh. Oke, segitu aja review dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video gue kalau kalian suka, dan jangan lupa tonton terus video gue agar gue semangat untuk bikin video kedepannya. Ayo buat kalian yang mau ngoleksi RG, diharapkan emang punya lemari khusus atau ruangan khusus buat nonton RG ini, karena kalau ditaruh sembarangan pasti bakalan gampang rusak atau kesenggol-senggol, nanti patah. Gue sebenarnya nggak terlalu suka RG, cuman karena beberapa tokohnya gue suka, jadi ya gue beli Gundam ya. Contohnya kayak si Setsuna ini, gue suka karakternya, gue suka Gundamnya, juga beli. Mungkin nanti gue bakal beli versi HG nya aja kali ya, biar lebih kokoh. Dan memang gue lebih suka HG daripada RG atau MG, karena simple, kokoh, nggak banyak makan tempat, dan gimmicknya juga nggak terlalu banyak, jadi ya worth it lah. Apalagi body custom lebih worth it. Oke, segitu aja, sampai jumpa di next video. Dadah.